fil azani ing dalam masalah azan wal imamati lan dadi imam. Jadi para ulama-ulama mazhab Syafi'i itu berbeda pendapat tentang masalah azan dan menjadi imam. Ayyuhuma utawi endi-endi azan wal imamah afdolu iku luwih utama. Jadi perbedaannya itu adalah letaknya pada mana yang lebih utama. Apakah muazin, orang yang azan, atau orang yang menjadi imam. Ala arba'ati aujuhin. Iku ingatasi papat pira-pira pendapat, pira-pira wajah. Ai jawabul istifham ala arba'ati aujuhin. Ya, tegese jawab pertanyaan mau itu iki ana papat pendapat. Jadi yang lebih utama mana sih antara imam dan muazin, orang yang azan. Tapi sing jelas sih bahwa urusan bayarannya kaya-kaya sih gede kang imami karo kang khotib ya. Daripada kang azan loh, bener beli kang Ustadz Agung. Al-asoh utawi pendapat kang paling soheh annal azana iku sak temene wong kang azan atau sak temene azan afdolu iku luwih utama. Pendapat yang asoh bahwasanya lebih utama orang yang azan ya daripada orang yang menjadi imam. Itu pendapat yang pertama. Wasani utawi pendapat kang kaping loro al imamatu iku kang dadi imam. Ya, jadi pendapat yang kedua yang lebih utama adalah kang dadi imame daripada wong kang azan. Jadi berlawanan dengan pendapat yang asoh tadi, yang pertama tadi. Wasalisu utawi pendapat kang kaping telu, huma utawi karo-karoe azan karo imamah, wong kang azan karo wong kang ngimami, sawaun iku pada. Ini berbicara tentang mana yang lebih utama. Warrabi'u pendapat kang kaping papat in alima iku warrabi'u utai pendapat kang kaping papat in alima iku lamunan weru sapa wong min nafsihi saking awak dheweke wong weru al qiyama ing jumenengi bihukukil imamati kelawan pira-pira hakke dadi imam wastajma'a lan amrih gelem ngumpulaken sapa wong khisalaha ing pira-pira pekertie dadi imam fahiya mangka utawi imamah iku afdolu iku luwih utama. Jadi pendapat yang keempat, kalau memang seseorang itu tahu ya tentang hak-haknya menjadi imam, wis kalau kelihatan dohire ya dimulai dari siwakani dinggo ya tahu ya, kesunahan memakai sorban juga tahu, tentang rukun-rukun sholat juga tahu, tentang kesunahan-kesunahannya juga tahu ya. Kemudian dia pakai ya, maksudnya dilakoni ya. Jadi imam itu dalam kondisi betul-betul melakukan pengetahuan-pengetahuane kono. Jadi siwakan dikit, kemudian ya nganggo sorban ya pokoknya si kesunahan-kesunahan semua dilakukan ya. Artinya hak-haknya menjadi imam itu dia tahu, termasuk juga ketika dia itu bisa memposisikan kondisi ya di dalam ini delengane makmume campur aduk ini ya,
anak kang nom, anak kang tua, anak kang muslimpo, ya segala macam lah, arti campur adek. Kemudian dia mengambil standar bahwasanya wah kita aja kesuwen gi ngadege, ya, karena ketika kesuwen ngadege watir anu kang ngelempuruk, ya, no kepegelen, ya. Atau misalkan kang mau nih khusuk, Pak Haji misalkan mau nih khusuk, dong surati kedawan, dah dia medeg-deg misalkan, ya. Awal mula si khusuk begitu takbir, maca Fatihah, donge maca Yasin, wadah. Ya pokoknya tahu tentang situasi dan kondisi, fahia afdol. Maka imam ini lebih utama daripada orang yang azan tadi. Wa illa lan lamunan ora mengkono-mengkono tahu alima min nafsihi al qiyamah bi hukukil imamah. Ya. Artinya dia tidak tahu, apalagi praktek-praktek situasi dan kondisinya itu dipakai, ya maka yang lebih utama adalah orang yang azan. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang sudah sesuai dengan standar umum, ya, melakukan sesuatu yang sesuai dengan standar umum, masih ana wong kang gelendeng, yukun salah dewek, ya, salah dewek, ya. Maksudnya misalkan kita membaca surate wasyamsi atau sabbihis, ya, itu sudah standar umum. Lamunan ning tingkat Masjid Kalibaru, Masjid Megu, itu standar umum, ya. Tapi masih anu kang gerata gerutu bae lamunan kukin ke kesuwen ya ayate no surate ya sabbihis beli ina atau ina bae, ya misalkan. Nah, ya itu berarti salah dewe, ya. Tapi ketika misalkan kita tidak menerapkan standar umum, ya, nganggepi kang jamaah iki santri-santri kang sembayangi getol, kang usiai masih nom, ya, sehingga macai surat Al-Kahfi, ya, atau surat kang panjang. Nah, akhirnya kemudian wonge pada kang mau dia khusuk, dan dia beli khusuk. Ya maka itu standar imamnya yang perlu diintrospeksi, ya. Berarti ini menerapkan standar yang tidak umum. Bagus to beli sih sebetulnya. Ya hari untuk urusan pribadi ya bagus. Ya, untuk urusan pribadi. Bahkan dalam riwayat itu kan bahwasannya orang yang melakukan sholat malam kemudian membaca ayatnya sampai 100 rakaat, ya. 100 rakaat. Ya maka fadilahnya itu kan sangat besar, ya. Kemanfaatannya sangat besar, mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Cuman itu kan standarnya pribadi. Iya, 100 ayat, ya. Jadi membaca 100 ayat. Jadi 100 ayat itu ya paling tidak berarti Fatihah karo Yasin lah. Fatihah karo Yasin. Itu dalam riwayatnya ada, cuman itu prakteknya itu kan untuk qiyamul lail yang dikerjakan sendiri. Kalau dikerjakannya secara berjamaah, ya maka seorang imam juga harus melihat kondisi, ya, kondisi kebiasaan itu perlu diamati, perlu dilihat. Jadi yang jelas dalam kitab ini ya itu mengutamakan orang yang azan dulu lah, ya. Artinya karena ketika misalkan menjadi imam pun ya harus dikoyidi, ya, atau disyarati dengan persyaratan-persyaratan model imami kudu mengkonon, ya. Artinya tahu tentang hak-haknya imam. Jadi kalau secara umum ya pendapatnya mana yang lebih utama, ya terserah nanti kita menyimpulkan, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya azannya lebih utama, ada yang menyatakan
menjadi imam itu lebih utama, ya. Ada yang mengatakan kedua-duanya itu sama. Ini adalah keutamaan, ya, bukan urusan pahalai oli pira. Sebab pahalai oli pira ya beli katon, ya, itu nanti Allah yang menilai. Jadi si penilaian secara dohir, ya. Jadi kalau penilaian secara dohir itu tidak menyangkut masalah pahalai gede endi kan konon, ya. Pahalai gede endi, ya. Jadi hanya sekedar penilaian yang tampak, ya, yang bisa kita nilai, yaitu adalah gerak dohir kita. Ya, kalau urusan batin itu kan kita nggak tahu, ya. Jadi secara dohir sembayangnya Kang Abdul itu Kang kepriben misalkan, ya, Kang siji sembayangnya panteng, ya, Kang loro misalkan sembayangnya kadang-kadang garuk-garuk, ya, tapi garuk-garuknya beli membatalkan kan, ya. Nah, garuk-garuk yang tidak membatalkan. Yo kalau penilaian secara luar, yo yang action nih Kang bagus, yo Kang pertama. Ya, Kang panteng meneng baik, ya. Ya, tapi Kang urusan pahala, yuk kita nggak tahu, ya. Sapo weru kini bagianan gatel kan ditahan, ya kan? Maksudnya saking pengen sembayangnya, saking pengen khusyuknya, ya, sehingga dia tetap melakukan sholat meskipun dalam kondisi Kang gatel. Artinya sholat itu luwih kangelan daripada wong Kang waras. Nah, itu kan ada poin lagi nantinya, ya. Cuman dari masalah gerak-gerakan, ya penilaian ya Kang panteng kan begitu, ya. Ya kalau urusan-urusan masalah ikhlas itu kan urusannya batin dan kita tidak tahu. Jadi sing jelas, ya, posisi menjadi imam, posisi orang yang azan itu secara dohir, ya, secara dohir itu mendapatkan posisi kang utama daripada makmum, ya. Itu paling tidak katonane kan begitu, ya. Kalau urusan ganjaran ya kita nggak tahu, ya. Jadi berbicaranya masalah keutamaan. Kalau masalah urusan ganjaran ini gede di imam karo makmum, ya nggak tahu, ya. Hari makmumnya khusyuk, imamnya beli khusyuk, ya gede makmum pahala, ya. Ada nih betul-betul masih imamnya berarti. Non? Ya ada nih betul-betul. Ada nih boco lembut, ya. Yo kalau boco lembut kan tetap sah azannya kan begitu. Ya itu juga utama. Ya tetap nanti, ya, jawabannya itu pendapatnya ada 4 pendapat, ya. Terserah. Nah, paman ngomong Kang utama wong Kang adan, anu dasare, ya. Tadi lamunan paman lagi apa sih ning satu perkumpulan ditakoni ndi je Kang luwih utama, paman jawab Kang azan, beli salah, ya. Paman jawab Kang utama Kang imam, ya beli salah, ya, anu dasare, ya. Nah paman jawab wis padha bae imam karo wong adzan, padha bae utama juga beli salah, ya. Nah lamun aja ngomong imam lebih utama dengan dasar imami Kang model mekenen, ya beli salah, ya. Karena semua pendapat itu ana dasare, kan konon. Kang salah iku Kang ketika kudu yo beli je Kang hebat Kang mekenen. Nah, kan begitu. Ya, itu berarti kan mengesampingkan pendapat-pendapat yang lain. Toh yang lain pun memiliki dalil juga. Jadi ajo paman ajo keter-keter. Yo ari ninggange. Ya. Ya, betul, ya. Iya.
Yongko berarti kuniku anu pertanyaan ini telu. Ya, hebat di wong kang adan, wong kang dadi imam, karo wong kang bebersih ning masjid. Nah, ngono berarti anu pertanyaan maning ngono. Ya. No. Ya ketika ente jawab mekonon, ya, kemudian ente punya dasar, ya, itu beli masalah sebetulnya. Ya. Beli masalah lamun ente duwe dasar. Cuman iya. Ya, artinya itu pendapat sementara. Mungkin kan mekonon Kang Umar. Ya, adapun nanti ketika misalkan ana dalile, oh ternyata marbot juga memiliki posisi yang hebat misalkan, ya berarti pas ya. Nah, lamunan misalkan angger-anggere anak kang lebih utama dadi imam, marbotnya terkalahkan misalkan. Nah, ya berarti kan kudu direvisi. Arane kan pendapat sementara ya. Ulane beli bisa langsung diketok palu ya, beli bisa langsung diketok palu ya. Makanya ketika kita bertanya kepada seseorang pun ya, iki juga beli bisa langsung diketok paluku ya, karena bisa jadi dia itu lupa ono no ya no, jadi bisa jadi Kang Umar takon ning isun kita jawabannya kelalen tapi kita pengen jawab ya no, ninggangnya salah jawabannya kita ya. Nah, nanti juga biasanya setelah ada pertanyaan itu, saya cari misalkan gitu kan mau nih pedo jawab baik, wah anu Kang Umar jawab beloh lah menanu misalkan ya. Nah, saya cari bener beli omongan isunku, lamunan bener ya beli perlu direvisi ya. Tapi lamunan ya ternyata kita lupa atau kita kelalen, ya gage direvisi, diperbaiki. Ya, bagi kang takoni pun penanya ya iki kesimpulannya kan ketika pengen melakukan itu kan baiknya ya ini ada pertimbangan-pertimbangan orang lain. Acak takoning sejene ya jawabannya kepriben, acak takoning sejene jawabannya priben. Kan kadang-kadang kan kita kan beli paham ya. Jadi bisa saja seorang ustadz ini nyawab karena dia itu yakini mekonon maksudnya kok. Kelingani mekonon. Ya, donge setelah dibuka maning kitab lah salah jadi kita gua. Ya kan bisa terjadi. Ya, kadang-kadang kan begitu. Ya. Ya hari kang bagus sih ya ketika belum yakin betul ya, belum yakin betul akan sebuah jawaban yaitu ya juga mek langsung diputusakan pasti mekenen ya, artinya kaya mekenen gitu, tapi engko kita cari dulu ya barangkali isune anu kang kelalen kan konon ya. Nah, itu idealnya begitu. Ini kedudukannya Asof ini sebenarnya kan Asof ini patang pendapat ya. Asof ini ya kan begini, jadi kalau asoh itu ya itu adalah pendapat yang keluar dari ashabus syafi'i, namanya asoh ya. Nah kalau pendapatnya itu keluar dari Imam Syafi'i namanya soheh ya. Kalau pendapat itu sudah didukung oleh Imam Rafi'i atau Imam Nawawi namanya mu'tamad ya. Jadi istilah-istilah itu bisa. Jadi yang pendapat keempat ini itu semuanya itu kelasnya seimbang ya. Cuman nanti beda saja arane. Kan kononnya. Kalau yang asoh yaitu berarti yang keluar dari pendapatnya mayoritas ya. Mayoritas ashabus syafi'i ya, itu namanya statusnya asoh. Asoh dengan sokeh misalkan yo sama kan ada yang masyhur ya kan begitu. Jadi istilah semacam itu adalah istilah-istilah yang nanti keluar dari siapa kan begitu. Jadi kalau pendapatnya menurut Imam Syafi'i ya namanya soh ya.
Jadi sing penting aja sampai rebutan adan. Nah itu ya, itu yang nggak boleh. Aja sampai rebutan ngimami. Nah itu yang terpenting. Aja sampai gara-gara apa sih weru afdoliyahnya itu sangat besar kemudian jadi rebutan. Ya, yuk kita cari yang lain. Ya, cari keutamaan yang lain. Ya, misalkan kita ini gange wis kedereng-dereng senguma pengenan adan, ternyata kedinginan. Ya, Kang Umar wis kedereng-dereng, nah ning kono Pak Haji wis kadepi mik. Wah, keselip tuh kan begitu, ya. Tapi kan pahala niatnya itu kan sudah dapat, ya. Pahala keinginan itu wis dapat. Pahala azan itu wis oli, walaupun prakteknya itu tidak. I'lam berwasira anna alfadhahu sak temene pira-pira lafade adan masyhuratun iku masyhur, terkenal atau sudah masyhur lah lafad-lafadnya azan itu. Wat tarji dini utawi tarji ngulang-ngulangi bacaan azan. Indana menurut mazhabi kita, mazhabnya Imam Syafi'i, iku sunnatun, iku sunnah. Tarji mengulang-ulang bacaan atau kalimat azan itu hukumnya sunnah. Wahwa utawi at-tarji iku annahu sak temene wong atau wong kang azan iku idza qala nalikane ngucap sapa wong ngucap bi'ali sautihi kelawan suara kang keras kang banter Allahu Akbar, ngucap ing pengucapan Allahu Akbar ya Allahu Akbar nungkola mangka ngucap sapa wong sirron hale liriku beli usah santer batesane bihaisu yasma'u kelawan sekirai krungu, ya bisa kelawan sekiranya krungu atau bihaisu yusmi'u kelawan sekirane aweh krungu sapa wong aweh krungu nafsahu ing awak dheweke wong, ya waman lan wong bikurbihi kang pareke wong mau, ya. Jadi setelah membaca Allahu Akbar dengan suara keras, ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, nah kemudian setelah itu dia mengucapkannya dengan lirih, ya lirih itu ya alon-alon. Standare paling beli krungu ning kuping dewek atau wong-wong kang parek kang krungu, ya kang adane. Nah, iya betul. Tarjiknya, tarjik itu mengulangi, ya. Ari beko wong kang beli adane arane dudu tarjik tapi menjawab azan, ya. Jadi kalau tarjik itu begitu, ya sunnahnya begitu. Jadi Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah terusan engko wis kedua kali kok Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah setelah itu kemudian dia secara pelan mengulanginya, ya si muadzinnya itu, ya itu namanya at-tarji, paling tidak ya krungu kuping dewek. Non ya padu bae kayo posisi azan begitu, ya padu bae kayo posisi ngucap pertama kali, ya ping papat ya ping papat berarti kan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Nah pada baik ketika ngucapaken asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, summa ya'udu, ya, kemudian maleni sapa wong ilal jahri tumeka maring mantri, ya. Wa i'la as-sauti lan nyanteraken suarae, ya. Jadi bisa jadi begini ya, posisinya bisa jadi ngawitie dengan lirih dulu kemudian keras, ya, atau keras dulu kemudian baru lirih, ya. Jadi boleh. Artinya yang penting itu tarji itu di bolan baleni. Fayaqulu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Jadi boleh, artinya yang penting ada pengulangan kalimat tersebut atau ada pengulangan kata-kata tersebut. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kari pun melung misalkan, nah dilirihaken atau dilirihaken dikit kemudian kita keraskan, nah itu boleh. Yang penting tujuannya itu adalah kita mengulangi tarjiknya itu. Wataswib dene utawi taswib, ya, membaca taswib. Aidon hale male masnunun iku disunahaken indana mungguhe kita, ya. Taswib juga itu disunahaken. Taswib itu adalah bacaan as-sholatu khairum minan naum. Wa huwa utawi at-taswib iku ayyakula arep nyentah ngucap sapa wong fi adzanis subhi ing dalem azane salat subuh, khosotan hali tertentu, ba'da firaghihi sewisi rampunge wong min hayya alal falah, saking bacaan hayya alal falah. Jadi hayya alas sholah, hayya alas sholah, kemudian hayya alal falah, hayya alal falah. Setelah rampung membaca hayya alal falah, ya, kemudian ngucap, ya, as-sholatu khairum minan naum, ing bacaan as-sholatu khairum minan naum, ya. As-sholatu utawi salat khairun iku luwih bagus minan naumi tenimbang saking turu. As-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum, ya. Jadi 2 kali. Ini juga disunahkan tapi khusus pada waktu sholat subuh, ya. Riwayatnya adalah, ya, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad, ya, pada waktu itu dalam kondisi tertidur, ya, kemudian sahabat Bilal itu beruluk salam lah, bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, kemudian mengatakan as-sholatu khairum minan naum, artinya nangekaken Kanjeng Nabi kang pada waktu itu dalam posisi tidur, ya. Artinya nangekaken ini konon, ya, ning Kanjeng Nabi, ya. Setelah Kanjeng Nabi bangun, nah akhirnya jari Kanjeng Nabi wis ki dipasang, ya. Artinya dipasang ning formasi adzan, ya, no. Jadi nangekane konon awite kemudian dipasang formasi, ya. Iya, dudu disepak-sepak kang bareng ning rabi. Iya, sepak. Nah, jawabannya nanti sodakta wabarorta, ya, bener sira artinya sodakta ku. Artinya wong azan nih wabarorta lan nglakoni bagus sira. Kamu melakukan sesuatu yang terbaik, ya, daripada turu baik, ya sembayang.
Wa qad ja'at lan teman-teman teka ya. Opo al ahadisu opo pira-pira hadis. Banyak hadis-hadisnya bitarji kelawan nerangaken masalah tarji ya. Jadi hadisnya banyak. Wa taswib dan juga tentang masalah taswib ya. Wahia utawi ahadis iku masyhuratun iku masyhur ya, terkenal ya. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesunahannya tarji' dan kesunahan taswib ini sangat masyhur, sangat terkenal sekali ya. Begitu pula tentang apa sih riwayat-riwayat yang menerangkan tentang azan, bukan begitu. Karena azan itu dimulai ketika apa sih tahun hijrah pertama ya. Jadi di Madinah ya, di Madinah tahun 1 Hijriah itu baru dimulai azan. Nah, setelah para sahabat itu kebingungan ya, artinya bagaimana caranya untuk memberitahu bahwasanya waktunya itu sudah masuk ya. Akhirnya para sahabat itu kemudian pribe lamunan nganggo klonengan bae ya, kloneng-kloneng ya. Akhirnya Kanjeng Nabi menolak. Wis aja klonengan ke narani wong dagang es ya. Ya artinya nanti itu mirip dengan orang Nasrani ya. No ya. Wis trompet bae, trompet pun ya ditolak oleh Kanjeng Nabi karena itu kebiasaannya orang Yahudi ya. Jadi trompet-trompet. Nah, kemudian misalkan wis sing ngurubaken geni bae, ampiran kan paham waktu wis kumpul ya, pengen mengerjakan sholat. Akhirnya Kanjeng Nabi juga menolak ya. Sementara wahyunya itu kan belum turun ya. Akhirnya kemudian sahabat Abdullah bin Zaid ya itu bermimpi ya, bermimpi bertemu dengan seseorang dan mengajarkan ya. Artinya mengajarkan tentang bacaan-bacaan azan. Nah, kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad langsung memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkannya kepada Bilal ya. Karena yang dianggap suaranya lantang ya, suaranya enak juga. Nah, suaranya melengking ya, duduk melengkung ya, melengking. Nah, itu adalah sahabat Bilal. Akhirnya diajarkan kepada sahabat Bilal ya. Setelah sahabat Bilal mengumandangkan semacam itu, sahabat Umar pun ya berkata, ini seperti mimpi saya juga begitu ya. Artinya lafad-lafad iki padha bae kayu kang mimpi isun ya. Artinya banyak sekali para sahabat juga yang menerima mimpi tentang azan itu, bacaannya demikian, bacaannya demikian. Tadi duduk ngarang-ngarang dewek tapi pancen anak kang memberitahu ya, namanya ilham berarti ya. Formasinya kudu begini ya. Jadi formasinya yang pertama adalah takbir ya, kita membenarkan bahwa Allah itu maha besar. Allahu Akbar itu Allah maha besar ya, kita membenarkan bahwa Allah itu maha besar, yang besar hanyalah Allah ya. Ini bukan masalah bentuk, bukan ya, artinya kebesaran ya itu adalah zatnya Allah ya. Jadi kalau selain Allah nggak ada yang besar ya. Jadi ketika siapapun menjadi besar ya karena dibesarkan oleh Allah juga. Nah, kemudian syahadat itu kan, syahadat. Nah, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah ya. Kita juga disuruh sesegera mungkin untuk melakukan sholat ya. Marilah, kalau hayya itu marilah ya, bergegas untuk melakukan sholat ya. Kemudian hayya 'alal falah ya,
kita juga disuruh bergegas untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya paling tidak kita berusaha urip iku kudu digawe bahagia, ya. Kudu digawe senang, ya. Oh. Aja sampai digawe susah, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Makanya kesunahan azan itu tidak mesti harus ketika kita pengen ngelakoni sholat, ya. Kesunahannya ini ya. Termasuk juga ketika anu wong kang nepaki batuk bae kok. Kang Umar ya nepaki batuk bae. Ya, pokoknya orang yang gelisah, orang yang pusing, orang yang sedang nggak karu-karuan itu sunnah diadani. Ya, no, sunnah di ya siapapun lah, no kan konon ya. Siapapun ya. Ya, siapapun juga. Ya. Kita aja pusing dewek adan. No, kan konon ya. Kita pusing dewek, susah dewek, gelisah dewek, ya azan, ya. Menawen bae mendapat keberuntungan, ya. Ana wong kang gering, ya juga nggak apa-apa di azani. Ya. Ana wong kanjingan jin. Nah, itu juga sunnah diazani, ya. Wong kang lagi dalam kondisi marah pun ya diadani, ya. Lakukan adan-adan gitu lagi saya buat adan deh paman. Iya kan, menawen rerep, wah non maksudnya sih menawen rerep, ya. Kesunahan, ya pada be adan kayo. Ada nih, lompat payah si buman yang kecil, durung ano membran durung ngeraso. Ada yang merakat disemuti. Untung kan dia tuh jadi cair. Iya. Ya memang kalau neleng ning kitab kang bengien, ya kan begitu karena kan durung ano pengeras, durung ano apa, ya. Itu kan tetap nanti disunahkan ya di tempat yang tinggi lah. Disunahkan berada di tempat yang tinggi ya sehingga suaranya itu bisa kedengaran. Ya paling beli kalau azan itu kesunahan, ya. Artinya kesunahan itu ya kesunahan ketika kita hendak melakukan ya sholat, ya khususnya sholat fardu, ya. Jadi misalkan kita sholat di dewek kan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ketika kita sholat sendirian kemudian kita mengumandangkan azan, ya nggak apa-apa. Nanti juga mendapatkan kesunahan juga. Kalau sholat dewek wong wadon niku bahkan haram ketika azan ning ketemu karo wong lanang ya. Artinya wong lanang yang bukan mahromnya ya. Ya. Bahkan ada walaupun ke mahromnya juga tetap haram. Ada yang mengatakan begitu. Ya, tapi saya paling tidak kalau sampai haram itu ya beli tegel ya, paling beli nanti makruh lah dengan mahromnya kan begitu. Tapi kalau misalkan dengan orang lain, nah ya saya juga sepakat ketika haram karena kan bagian daripada aurat juga ya bisa merak. Nah, kalau misalkan dia sendiri ya atau suaranya itu lirih-lirih, ya tetap nggak apa-apa, tetap mendapatkan kesunahan. Ya. Artinya begini, jadi misalkan jamaah itu wadon KB lah, ya, no jamaah wadon KB, nggak ada yang laki-laki. Ya kalau misalkan jamaah anu wong lanang, berarti wong lanang kang lagi imam kan begitu. Pokoknya sih komponennya itu semua perempuan. Ya maka tetap disunahkan juga kalau perempuan semua ya. Tapi kalau misalkan ada laki-laki yang lain ya, kalau yang bukan mahromnya itu juga nanti bisa haram ya. Kalau misalkan apa sih duduning mahrome misalkan ning mahromnya ya itu berarti paling makruh ya. Kalau yang bukan mahrom, nah itu sepakat
bahwasanya itu haram. Ya jadi penempatannya lah. Wa'lam lanur wasira annahu sak temani kelakuan. Lau taroka lamun tinggal sapa wong, tinggal at-tarji'a ing tarji. Wa taswiba lan taswib. Soha mangkasah opo azanuhu, opo azane wong. Wa kana lan ana sapa wong ono iku tarikan wong kang meninggalkan lil afdoli maring keutamaan ya. Jadi kalau keutamaan itu di bawah kesunahan ya. Ono ya. Jadi keutamaan itu di bawah kesunahan derajatin konon ya. Jadi ketika misalkan orang itu ya meninggalkan tarji ya wis lo beli diulang-ulang maning dan juga meninggalkan taswib ya, artinya adzan subuh tapi beli dipai as-sholatu khairum minan naum ya, maka adzannya itu sah ya, akan tetapi dia itu meninggalkan keutamaan ya onon. Tapi lamunan adzane itu beli tartib ya urut-urutan nikah ya, kualik misalkan ya hayya alal falah dikit ya, nah kemudian hayya alas sholat, nah maka ini adzannya tidak sah gitu ya. Jadi nanti adzannya itu tidak sah ya. Nah lebih supaya sah ya diulangi maning ya. Jadi misalkan kita iki kelalen bener hayya ala sholat dingin langsung hayya alal falah ya, no hayya alal falah no. Nah barang ono je lah iyo yo hayya ala sholat dorong, nah yo berarti terus kali hayya ala sholat lagi, kemudian hayya alal falahnya diulangi lagi. Ono no ya aju diwalik tapi beli di ulang ya no. Beli ya, jadi misalkan gambarannya begini ya, kita hayya alal falah ya, lah kelalen tuh. Nah akhirnya ya diulangi kan hayya ala sholah no, hayya ala sholah tapi ke hayya alal falah tetap diwaca maning ya no, supaya tetap kita iki tartib ya. Ari beko beli diwaca maning ya, iki arane kita iki beli tartib, beli urut ya, beli urut ya. Non terlambat jam mau sih ngerasa wis beli adzan apa ya, misalnya wis adzan wis perangkat kabeh perangkat kabeh jam itu mau sih ini cukup bingung pengerasa keras berapa ya. Fungsi daripada adzan itu kan nunjukaken wong wis pada kumpul ya, ya siji kanggo ngupai kode bahwasannya waktunya itu sudah masuk ya. Nah terus kang kaping loro sebetulnya sih adzan iku yo kesunahan ketika kita hendak melakukan sholat. Jadi walaupun misalkan apanan jamaah jam loro misalkan yuk rombolan kita dewek lah, misalkan rombongan kita dewek ya no, pengen sholat berduhur ternyata jam loro adzan beli ya nggak apa-apa adzan ya no, cuman yo wis beli usah di speaker maning yang kayak narani asar kan begitu. Iya, tapi tetap ya mengumandangkan azan sih tetap sunnah. Iya. Iya, yo nggak apa-apa kan tetap azan kan sunnah. Yo azan yo sunnah, qomat yo sunnah. Nah, cuman nanti qomat itu ada batasannya. Maksudnya batasan itu begini. Begitu qomat kalian langsung sembahyang. No, begitu kan kot mati sholat. No, hari adzan kan anu wong kang ngising dingin, anu wong wudu dingin, anu wong kang macem-macem ya, anu kang akan wudu dingin. Nah, tapi kalau qomat itu ya begitu qomat langsung naik ya.
Wala yasihu lan ora sah apa adzanuman apa adzane wong la yumayyizu kang durung tamyiz sapa man ya belisah maksudnya yang belum tamyiz itu durung pinter ya. Maksudnya kalau tamyiz itu walaupun durung balik tapi dia itu sudah ngerti konon kan konon ya no, wis standare kin ki duit 10.000 wis ngerti kin duit 5.000 wis ngerti ya dadi lamun dikongkon milih kok endi ki cung ya milikin dokien ya wis gampangane mekonon bae ya kanggo ngecek iku ya no artinya Kang Biru atau Kang Abang misalkan ya no ketika nyukute Kang Abang berarti wis pinter Kang 2.000 karo Kang 5.000 nyukute Kang mangena wis tamyiz. Nah kalau ya sudah tamyiz itu ya sah. Ya termasuk bisa cewek dewek. Ya. Ya bisa cewek. Ya kalau bisa cewek dewek ya memang juga dibenarkan juga wis bisa cewek dewek. Tapi yang kadang-kadang misalkan ada orang yang kelainan, sakit atau apa kan bagian wis gede yang dicewek kaget. Oh iya. Jadi aja sampai wong kang lumpuh atau apa wis tuwa wah durung tamyiz sih ini berarti ya sebab masih dicewekakan sih jangan sampai begitu nanti ya. Jadi ya pokoknya sudah memiliki kecerdasan lah ya. Artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk kan konon. Ngertilah bahasa itu ya. Ya gampangane ngerti ning duit lah. Walal mar'ati ya lan ora sah adane wong wadon ya maksude wong wadon ning komunitas kanggo wong lanang ya wong lanang langsung gelem adan ya wong wadon belo kang adan nah itu enggak boleh ya enggak sah ya bahkan tadi itu hukumnya bisa menjadi haram ya. Walal kafiri lan ora sah adane wong kang kafir. Orang kafir juga tidak sah. Wa yasihu lan sah opo adzanu sobi al mumayyiz. Sah opo adzane bocah cilik kang wis tamyiz ya, yang sudah ngerti ya. Wa idza adzanna lan nalikane adzan sapa al kafiru wong kafir. Wa ata lan nekai sapa al kafir bisyahadataini kelawan syahadat loro kalimat syahadat loro ana wong kafir adan kemudian sampai kepada kalimat dua syahadat ya dua syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kana mangka ana opo zalika opo mengkono-mengkono azane kafir ana iku islaman iku bisa nadiaken Islam ya bisa nadiaken Islam alal madhabi ingatasi madhab atau madhabi Imam Syafi'i as-sahihi kang sah al-mukhtari kang dipilih ya jadi menurut madhab yang sahih yang dipilih pendapat itu secara otomatis ya secara otomatis lamunan ana wong kafir kemudian azan maka secara otomatis dia statusnya adalah Islam. Waqala ba'du ashabina lan ngendika sapa setengahe ashabina yaiku kelompok ashabus syafi'i separuh bae tapi la yakunu ora ana sapa kafir ora ana iku islaman dari Islam wong kafir kang adan mau itu tidak menjadi Islam menurut ba'du ashabina sebagian kalangan-kalangan pengikut mazhabnya Imam Syafi'i berarti sebagian yang lain yang menyatakan tetap Islam ya bahkan menurut mazhab yang sahih yang dipilih wala khilafa lan iku ora ana khilaf iku maujud ya annahu sak temene kelakuan la yasihu iku ora sah opo adzanuhu opo adane kafir ya
Jadi kalau status, ya, kalau statusnya itu ada yang mengatakan dia sudah Muslim secara otomatis, ya. Ada yang mengatakan dia masih belum Muslim secara status. Nah, sekian ada nih, ya, ada nih sah atau tidak, ya. Nah, kalau masalah urusan adzan itu semuanya sepakat, ya. Dia bahwasanya azannya itu tidak sah, ya. Jadi ana wong kafir, ya, azan, ya. Semua sepakat bahwasanya azannya ini tidak sah, ya. Nah, cuman yang diperdebatkan itu mengenai status kiki Islam to dorong suwise mau adan kah? Ya, nu kan kono ya. Jadi suwise mau adan iki wis manjing Islam to dorong, ya. Nah, itu nanti yang menurut mazhab sebagian mazhabnya Imam Syafi'i itu mengatakan dia secara otomatis sudah Islam, ya. Ada lagi sebagian yang mengatakan dia masih belum Islam. Jadi yang diperdebatkan itu masalah statusnya, bukan masalah azane. Kalau masalah azane sih ya semua sepakat bahwasanya azannya itu tidak sah. Li'anna awalahu kerana sak temeni permulaane azane kafir, ya. Kana iku ana opo azan, ana iku qoblal hukmi sedurunge dihukumi bi islamihi kelawan islami kafir. Karena permulaan azan itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Formasinya kan begitu orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini kan berarti nggak ada Allahu Akbarnya itu dia mengucapkan sebelum dia syahadat, kan begitu. Berarti sebelum dia menjadi Islam, ya. Ya itu, ya bukan statusnya bis Muslim, kan begitu. Atau misalkan ketika Allahu Akbar syahadat, kemudian dia diulangi lagi dari awal, ya. Jadi ketika wis asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah dia mengulangi lagi dari Allahu Akbar, baru nanti sah. Karena formasinya adzan itu kan dimulai dari Allahu Akbar. Nah, sedangkan ketika orang kafir itu mengatakan Allahu Akbar, maka statusnya dia belum Islam, ya. Baru kemudian syahadat, nah baru Islam. Ya, jadi kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah aja sih ini sudah formasi dia keislaman. Cuman orang azan itu kan harus ada Allahu Akbar. Wafil babi lan iku tetep ing dalam bab kian, maksudnya bab tentang menerangkan hukum-hukum azan, furuun utawi pira-pira furu cabang-cabang permasalahan. Kasirotun kang akeh. Dalam masalah ini banyak sekali pertanyaan atau furu-furu cabang-cabang persoalan, ya. Muqarraratun kang wis ditetepaken fi kutubil fikhi ing dalam pira-pira kutub kitab fikih, ya. Jadi masalah perbedaan, masalah tentang cabang-cabangnya hukum, cabang-cabangnya azan itu sangat banyak dan itu keterangannya ya di dalam kitab fikih. Laisa ora ana, ya. Opo hadza, opo ikilah, ya. Kitab, ya, kitab al-adhkar. Laisa ora ana apa hadza ikilah kitab al-kadhar, ora ana iku maudhi'a iradiha, iku panggonane kang dikehendaki atau njelasaken pira-pira furu. Jadi kitab adhkar ini ya tidak menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum. Itu nanti larinya ning kitab fikih, ya. Makanya dalam pembukaannya itu hanya sebagian kecil saja Imam Nawawi ini menjelaskan tentang hukum-hukum fikihnya, ya. Artinya non azan wajib suci, beli wajib suci, ya. Jadi orang azan itu tidak wajib suci, cuman sunnah, ya. Jadi sunnahnya orang azan itu harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Maksudnya sah atau beli sah, ya.
Ya, kalau azannya ya tetap sah. Ya. Ya kalau dia sudah tamyiz, ya ngerti duit maksudnya. Ya, nah itu sah. Ya. Jadi atau misalkan dalam kondisi tidak berwudu itu juga sah. Ya sah. Ya, dalam kondisi dia junub pun ya tetap sah. Cuman kan tidak mendapatkan kesunahan praktek azan. Ya. Jadi tidak mendapatkan kesunahan praktek azan. Babu sifatil iqomah utawi kiki bab nerangaken tentang bentuke qomat ya sifate iqomah. Al madhabu utawi madhab as-sahih kang sahih al mukhtar kang dipilih. Alladzi kang jaat kang teka bihi kelawan alladzi opo al ahadis pira-pira hadis as-sahihatu kang sah. Iku annal iqomata sak temene bacaan qomat ya iku ihda asyarota iku ana 11 apa nih kalimate menurut mazhab yang sahih yang dipilih yang di situ terdapat beberapa hadis yang sahih artinya diambil dari hadis-hadis yang sahih bahwasanya qomat itu ada 11 kalimat ya Allahu Akbar Allahu Akbar loro kuno ya Allahu Akbar siji Allahu Akbar loro asyhadu alla ilaha illallah telu ya no kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah papat hayya alas sholah 5 ya hayya alal falah 6 qad qomatis sholah 7 qad qomatis sholah maning 8 Allahu Akbar sanga Allahu Akbar maning 10 la ilaha illallah 11 maksudnya begitu formasinya. Jadi formasinya ada 11 kalimat. Faslun utawi ikiku ana fasal siji wa'lam lan weruwasira annal azana sak temene azan wal iqomatalan qomat iku sunnatani iku merupakan kesunahan karo-karoane azan qomat iki kedua-duanya hukumnya sunnah indana menurut mungguhe kita kelompok ashabus syafi'i menurut pengikut-pengikut Imam Asy-Syafi'i alal madhabis sahih menurut pendapatnya mazhab yang sahih al-mukhtar kang dipilih. Jadi di kalangan mazhabnya Syafi'iyah yang sahih itu, yang dipilih itu bahwasanya azan dan qomat itu kedua-duanya merupakan kesunahan. Sawaun iku pada fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono sunnatani ya azanul jum'ati utawi azan Jumat wa ghairuha lan selaine azan Jumat. Jadi azan Jumat ya sunnah. Selainnya azan Jumat juga sunnah. Qomatnya sunnah, selainnya juga sunnah. Wa qala lan ngendika sapa ba'du ashabina sapa setengah pira-pira ashab kita. Sebagian dari kalangan ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Ya, ashab itu huma utawi adzan lan qomat iku fardu kifayatin, iku fardu kifayah. Ya, jadi kalau menurut sebagian dari kalangan Imam Syafi'i, ashabus Syafi'i, jadi sebagian ada yang mengatakan sunnah, sebagian ada yang mengatakan fardu kifayah. Cuman pendapat yang dipilih oleh mazhab yang sahihnya itu mengatakan hukumnya sunnah, bukan fardu kifayah. Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum setengah ashabina ada lagi yang berpendapat huma utawi karo-karoane adzan lan qomat iku fardu kifayatin iku fardu kifayah fil jum'ati ing dalem Jumat salat Jumat duna ghairiha dudu selaine salat
Jumat. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ning sholat Jumat hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sholat kang sejene, sholat 5 waktu, iku hukumnya sunnah. Fa ingkulna mangka lamun ngucap sopo kita ngucap fardu kifayatin ing hukum fardu kifayah. Ketika kita mengatakan hukumnya azan dan qomat itu fardu kifayah, falau taroka mangka lamunan tinggal ya hu ing azan lan qomat sopo ahlul baladi, sopo ahli negara ya, au mahalliyat au mahillatin ya, atau ahliye tempat ya. Kutilu mangka diperangi sopo ahlil balad ya, au mahillah tadi ala tarkihi ingatasi ninggal azan lan qomat. Jadi lamun hukumi fardu kifayah sekali baru lamun langkah sing adan langkah sing qomat diserbu ngono. Karena hukumnya fardu kifayah. Wa ingkulna lan lamun ngucap sopo kita ngucap sunnatan ing sunnah. Kalau hukumnya hanya sunnah, lam yuqotalu maka ora diperangi sapa si ahli alal madhabis sahih al muhtar, menurut mazhab yang sahih yang dipilih ya. Jadi kalau mengatakan sunnah ya maka tidak diperangi. Yang diperangi itu ketika mengatakan hukum azan dan qomat itu adalah fardu kifayah. Kama la yukotaluna kaya olehe ora diperangi ya sopo si mau ahli ala sunnati zuhri ingatasi ninggalaken sunnah zuhur ya wasibhima ya lan kang nyerupai sunnata zuhri. Dan kalau memang sebagaimana tidak diperangi ya orang yang meninggalkan sunnah zuhur. Jadi kalau yang mengatakan bahwasanya sunnah zuhur itu hukumnya fardu kifayah, maka ketika dalam satu daerah itu langka kang lakoni qobliyah ya, qobliyah zuhur ya, maka ya bisa diperangi. Waqala lan ngendika sapa ba'du ashabina setengah pira-pira batur kita kalangan ashabus Syafi'i yuqataluna ya pada diperangi ya pada diperangi sapa ahli ya li'annahu kerana sak temene azan lan qomat iku syiarun merupakan syiar ya zahirun kang jelas ya. Jadi walaupun hukumnya sunnah ya di kalangan ashabus Syafi'i meskipun tidak menerapkan hukum fardu kifayah tetap menerapkan hukumnya sunnah. Nah, menurut sebagian ashabus Syafi'i ini tetap meskipun sunnah pun kalau tidak ada azan dan qomat ning satu daerah tadi ya walaupun mengatakan hukumnya sunnah tetap kudu diserang ya kudu diserbu ya. Ya karena apa? Karena azan ini merupakan syiar ya, syiar yang jelas ya. Jadi tidak berlebihan ketika azan itu fadilahnya atau pahalanya besar. Karena azan ini merupakan syiar paman ya. Jadi yang namanya syiar itu ya pasti besar ya. Karena paling tidak kita melestarikan atau mensyiarkan, mempromosikan agama. Ya, jadi makanya pahalanya juga besar. Ya, summa qala faslun wa yustahabbu tartilul azan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.